hadir sebagai saksi ahli untuk pasangan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam persidangan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Filsafat STF Tria Karya Pran Magnisuseno menyebut seorang presiden tidak ubahnya seperti pemimpin organisasi mafia bila menggunakan kekuasaannya hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pemimpin organisasi mafia, ujar Romo Magnis Selasa 2 April 2024. Agar tidak bias, mari kita dengarkan penjelasan selengkapnya. Yang mulia para hakim, berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi merupakan pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran-pelanggaran itu. Sebelumnya izinkan saya mengajukan 7 catatan tentang etika. Pertama, etika. Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa nalurinya hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. 2. Hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya larangan untuk menyiksa orang lain. Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. 3. Etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. 4. Etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. 5. Etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua.
memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Etika dan pemilu yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri. 7. Kegawatan pelanggaran etika. Filosof Immanuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Mendengar hal itu, kuasa hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Profesor Yusril Iza Mahendra menyebut keterangan Romo Magnis sebagai judgment atau penghakiman. Menurut Yusril, saksi dihadirkan tidak dalam posisi memberi pernyataan bahwa Presiden melanggar aturan dan melakukan kejahatan. Kepada wartawan usai persidangan di MK, Yusril menegaskan saksi tidak dalam posisi memberikan judgment. Yusril mengaku memiliki ekspektasi bahwa Romo Magnis akan mengungkapkan pendapat-pendapat yang bersifat filosofis dan akademis, mengingat yang bersangkutan seorang filsuf dan pastor Katolik yang dihormati. Bagi saya sendiri, keterangan Romo Magnis masih sesuai dengan background keilmuannya untuk menilai persoalan etika. Kita berharap persidangan di MK dapat membuka wawasan masyarakat, bukan hanya menghadirkan bukti hukum yang bersifat teknis seperti data bansos dan pola kecurangan yang dibalut intimidasi, namun juga gambaran utuh atau lanskap yang di dalamnya memuat pandangan-pandangan dari sisi agama, etika, dan budaya. Kini saatnya kita tidak berperilaku lagi sebagai kerbau dungu yang tidur setelah dijejali makanan. Sebagai manusia, kita membutuhkan informasi dan ruang-ruang untuk berpikir secara kritis ketika berhadapan dengan peristiwa yang memalingkan akal sehat dan nurani. Tujuannya agar kita memiliki pembanding untuk menilai secara utuh apa yang sebenarnya terjadi sebelum, selama, dan sesudah pemilihan presiden 2024. Berkatalah dengan tulus dan jujur, karena kejujuran merupakan fondasi utama etika yang baik. Demikian quote bijak yang sering diajarkan. Tetap semangat.